ceritanya bisa masuk ke Hidayatullah, Ustaz? Ke Gunung Tembak, ini Ya. bagaimana? Nah, pada saat idealisme itu tumbuh, ya, ketika sudah remaja, memang kepingin untuk bisa keluar dari daerah untuk bisa mengembangkan diri. Nah, bertepatan saya mendapatkan informasi dengan keberadaan pesantren Hidayatullah di Balikpapan. Saya membaca majalah di bagian ta'aruf tentang pesantren, kemudian juga cerita-cerita dari orang yang pernah ke sini. Dan yang ketiga, saya juga mendengar bahwa ada seorang ustadz yang saya kenal, pernah mengajar saya waktu SD bahasa Arab, itu juga ada di sini. Itu Ustadz Mansur Salim. Meskipun beliau kemudian tidak aktif lagi di Hidayatullah. Nah, inilah diantara yang mendorong saya untuk bisa ke Balikpapan, ke Hidayatullah. Jadi kami meyakini bahwa Hidayatullah inilah yang bisa mewadahi idealisme yang tumbuh sejak kecil itu. Karena ada bahasanya di situ, lingkungan yang ditata untuk membangun masyarakat bersyariah, itu yang menggugah gitu ya. Baik, Ustaz. Jadi beliau ini masuk Hidayatullah karena ada tulisan-tulisan di majalah, kemudian ada gurunya dulu di sini juga. Terus Ustaz, kemudian ketika sampai sini gitu ya, ternyata ketika idealismenya tinggi, ternyata sampai sini Hidayatullah saat itu kan belum ada apa-apa ya. Yeah. Fasilitas pendidikan juga masih sederhana, juga belum jelas. Itu gimana perasaan Ustaz? Yeah. Memang cukup berat tantangannya. Buktinya seorang ustadz yang menerima saya pada saat itu menyampaikan kepada saya keraguannya untuk saya bisa bertahan di sini. Karena memang pengalaman orang yang datang dengan penuh semangat, apalagi mau memperdalam ilmu agama, terus ada obsesi-obsesi yang ingin dia wujudkan, itu biasanya memang terpental. Ya, terpental ya. Tapi ya seiring dengan perjalanan saya ikuti saja, meskipun sangat berat, ya, karena memang kita lebih banyak digembleng di lapangan, gitu ya. Tapi saya kira itu juga yang bisa mengantarkan kita untuk bisa memiliki militansi, ketahanan mental, membangun kebersamaan, gitu ya. Nah, sehingga ya alhamdulillah seiring dengan perjalanan juga bisa bertahan. Tentu itu tidak lepas dari doktrin-doktrin yang ditanamkan oleh Ustaz Abdullah Said, karena setiap kali kita mengalami kegoncangan, mendengarkan ceramah beliau itu terobati. Ya, dulu ada resepnya usaha-usaha kita, termasuk yang almarhum sering sampaikan, kalau goncang obatnya sabar 5 menit. Setelah 5 menit itu tambah lagi 5 menit. Sampai kemudian kegoncang itu hilang. Dan kita berusaha untuk mencari kegiatan-kegiatan yang bisa menghilangkan perasaan goncang itu. Misalnya ada teman-teman yang hobi olahraga, pergi olahraga, ada yang mungkin pergi ke kebunnya, ada yang silaturahim ke pembimbing-pembimbing. Termasuk itu yang saya juga banyak lakukan. Di sore hari saya selalu datang ke Ustaz Hashim, ingin belajar pengembangan bahasa Arab. Waktu itu juga ada Pak Mansur Salim. Kemudian setiap ba'da asar juga saya minta waktunya Ustaz Anwari untuk membacakan kitab Jalalain pada saat itu. Itu mandiri saja gitu. Itu untuk mengimbangi keinginan untuk tetap mau belajar meskipun kondisi belum terlalu kondusif untuk itu. Ya. Jadi betul-betul kreatif Ustaz ya, harus kreatif untuk. Ya memang pada saat itu memang dituntut itu ya, karena kalau kita terlalu menggebu-gebu ingin belajar itu dibully juga teman-teman diolok begitu ya, buku. Tapi saya mendapatkan pesan dari Ustaz Hashim waktu itu, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Pokoknya biar orang mengolok, biar orang mengomentari kita, kalau kita mempunyai keinginan yang kuat tetap saja kita lakukan gitu. Karena toh manfaatnya itu akan kembali kepada
kita dan untuk lembaga insya Allah.